Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi dan fungsi inversi. Mungkin teman-teman sudah mempelajarinya di SMP tentang fungsi dan relasi. Nah, fungsi komposisi dan fungsi inversi ini merupakan salah satu pengayaan dari fungsi dan relasi. Yang pertama, membahas tentang fungsi komposisi. Apa itu fungsi komposisi? Fungsi komposisi. Nah, komposisi. Komposisi ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Kata komposisi ini sudah banyak di berbagai tempat, misalnya di kemasan makanan ataupun minuman. Pada kemasan makanan atau minuman, komposisinya itu berupa bahan-bahan penyusun dari makanan tersebut. Nah, kalau fungsi komposisi ini kurang lebih sama, yaitu suatu fungsi yang merupakan hasil dari penggabungan dua atau lebih fungsi penyusunan menggunakan suatu operasi. Nah, jadi kenapa disebut dengan fungsi komposisi? Karena fungsi tersebut merupakan penggabungan dari beberapa fungsi dan penyusunannya itu digunakan dalam bentuk operasi. Nah, operasinya ini ditandai dengan bundaran atau O. Seperti ilustrasi di sini, daerah asal X atau domain X dipetakan oleh F akan menghasilkan Fx. Nah, Fx ini dipetakan lagi oleh G akan menghasilkan fungsi Gf atau fungsi GOF(x). Nah, fungsi GOF(x) ini akan dipetakan oleh H dan menghasilkan fungsi H dalam kurung G dalam kurung F, atau bisa disebut dengan fungsi HOGOF(x) dan seterusnya. Nah, contoh soal dari fungsi komposisi ini. Di sini ada soal, diketahui Fx sama dengan 2x dan Gx sama dengan x dikurang 3. Tentukan fungsi GOF(x) dan fungsi FOGx. Nah, kita akan mencari dulu fungsi GOF-nya ya. Nah, di sini fungsi GOF sama dengan GFx. Ini dibaca fungsi GOF, berarti fungsi G dimasukkan ke fungsi F. Jadi fungsi Fx-nya ini merupakan daerah asal. Nah, fungsi Fx-nya itu kan 2x, berarti akan menghasilkan GOF sama dengan G dikali 2x. Nah, kemudian G-nya itu kan X dikurang 3. Nah, nanti X-nya itu akan diubah ke dalam 2X. Nah, jadi kayak gini, GOF sama dengan 2X dikurang 3. Jadi hasilnya GOF sama dengan 2X negatif 3. Nah, yang kedua itu fungsi FOG. Fungsi FOG sama dengan fungsi F dimasukkan ke fungsi Gx. Nah, Gx yang ini menjadi daerah asal. Nah, Gx itu kan bernilai X dikurang 3. Jadi, FOG sama dengan F dikali X dikurang 3. Nah, F-nya itu kan 2X. Nah, nanti X-nya kita ubah ke X dikurang 3 menjadi FOG sama dengan 2 dikali X dikurang 3 sama dengan FOG sama dengan 2X dikurang 6. Nah, dari soal tersebut dapat kita simpulkan bahwa hasil dari GOF tidak sama dengan FOG, karena seperti yang kita ketahui ya, hasil GOF ini sama dengan 2X negatif 3, sedangkan FOG ini hasilnya 2X dikurang 6. Nah, jadi
fungsi GOF tidak sama dengan fungsi FOG. Oke, kita lanjut ke fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Inverse berarti kebalikan. Nah, kalau fungsi inverse artinya kebalikan dari suatu fungsi. Nah, di sini ada dua ilustrasi. Yang ilustrasi pertama itu daerah asal X atau domain X dipetakan oleh F akan menghasilkan Fx. Nah, ini disebut dengan fungsi. Kemudian yang ilustrasi kedua, domainnya itu Fx, kemudian dipetakan oleh F pangkat negatif 1 akan menghasilkan X. Nah, ini yang disebut dengan inverse fungsi atau fungsi inverse. Nah, fungsi inverse ini dinotasikan dengan F pangkat negatif 1. Apakah semua fungsi memiliki inverse fungsi? Nah, pada persoalan ini tentu kita kembali ke syarat pada fungsi tersebut. Nah, syarat fungsi itu kan setiap anggota di daerah asal atau daerah domain memiliki pasangan di daerah hasil atau kodomainnya. Nah, di sini ada 3 jenis atau 3 sifat dari fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif. Nah, fungsi injektif ini seperti yang kita lihat ya, di daerah asalnya itu setiap anggotanya memiliki pasangan di daerah hasil. Kalau yang kedua ada fungsi surjektif. Fungsi surjektif ini daerah hasil berelasi dengan daerah asal atau daerah kodomainnya berelasi dengan daerah asal. Nah, kalau fungsi bijektif ini gabungan dari fungsi bijektif ini fungsi yang memiliki sifat injektif dan sifat surjektif. Nah, dari ketiga fungsi ini ketika kita inverse akan menghasilkan ini. Nah, bisa dilihat dari yang awalnya domainnya itu anggota A dan diinverskan akan berbeda domainnya. Domainnya di sini inversnya B ya. Jadi B dipetakan oleh F pangkat negatif 1 akan menghasilkan anggota A. Nah, di sini fungsi bijektif. Fungsi bijektif di daerah asalnya itu sama ya. Setiap anggotanya memiliki pasangan di setiap anggota B-nya memiliki pasangan di anggota A. Jadi bisa disebut sebagai fungsi bijektif atau memiliki fungsi inverse. Nah, yang kedua ini fungsi inverse dari injektif. Nah, bisa kita lihat di daerah asalnya itu ada salah satu anggota yang tidak memiliki pasangan di daerah hasil. Nah, sehingga fungsi tersebut bisa dikatakan tidak memiliki fungsi inverse atau bukan fungsi. Nah, fungsi yang ketiga ini, daerah asalnya ini memiliki 2 pasang di daerah hasil. Nah, sehingga fungsi ini bukan disebut dengan fungsi atau fungsi ini tidak memiliki fungsi inverse. Jadi kita simpulkan bahwa fungsi memiliki fungsi inverse apabila fungsi adalah satu-satunya fungsi dan fungsi bijektif, yang dimana fungsi bijektif ialah fungsi yang ditempatkan saat jumlah anggota domainnya sama dengan jumlah anggota kodomain yang dimiliki. Nah, contoh soal fungsi inverse. Di sini ada contoh, tentukan fungsi inverse dari F sama dengan X dikurang 3. Penyelesaiannya kita pakai pemisalan. Misal, Fx sama dengan Y, maka Y sama dengan X dikurang 3. Nah, sehingga Y sama dengan X dikurang 3.
Nah, kemudian kita setarakan dengan cara kedua ruas ditambah dengan 3. Akan menghasilkan X sama dengan Y ditambah 3. Kemudian ganti X dengan F pangkat min 1 dan ganti Y dengan X sehingga didapat fungsi inversnya adalah X ditambah 3. Nah, di sini ada rumus khusus fungsi invers ya. Bisa kalian baca dan kalian pelajari. Di sini ada fungsi asal dan fungsi inversnya. Cukup sekian pembahasan tentang fungsi komposisi dan fungsi invers. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.